Selamat pagi untuk siswa kami seluruhnya. Bagaimana kabarnya? Tentu yang saya harapkan kita dalam keadaan sehat, dalam lindungan Tuhan, dan kita harus semangat belajar karena ini adalah di semester genap ataupun semester 2. Materi kita hari ini mengenai tentang perdagangan internasional. Nah, adapun tujuan pembelajaran tersebut, siswa diharapkan mampu menjelaskan pengertian dari perdagangan internasional. Yang kedua, siswa diharapkan mampu untuk menjelaskan faktor-faktor penyebab terjadinya perdagangan internasional. Yang ketiga, siswa mampu diharapkan menjelaskan manfaat ataupun hambatan-hambatan yang terjadi dalam perdagangan internasional. Nah, untuk lebih jelas materinya, kita ikuti pembelajaran ini dengan baik. 1. Pengertian perdagangan internasional. Coba kita amati gambar yang berada di video tersebut. Nah, dari gambar tersebut itu merupakan kegiatan menurunkan barang di pelabuhan internasional. Nah, materi ini sebenarnya sudah kita pahami, sudah kita pelajari sedikit yaitu di kelas 8, yaitu mengenai perdagangan antar negara. Nah, dari gambar tersebut kita dapat menyimpulkan pengertian dari perdagangan internasional. Perdagangan internasional yaitu proses pertukaran barang dan jasa antara dua negara atau lebih dengan tujuan mendapatkan keuntungan ataupun laba. Nah, dalam perdagangan internasional ada di situ dikatakan pelaku ekspor maupun pelaku impor. Kalau dia pelaku ekspor itu disebut eksportir, sedangkan pelaku impor itu disebut importir. Nah, mengirimkan atau menjual barang ke negara lain itu disebut ekspor, sedangkan masuknya barang dari negara lain itu disebut impor. Nah, di sini ada perbedaan antara perdagangan dalam negeri dan perdagangan internasional. Apa perbedaannya? Kita perhatikan ya. Kalau dia perdagangan dalam negeri, itu kegiatan dilakukan dalam suatu negara. Kalau dia perdagangan internasional, itu kegiatan dilakukan dalam wilayah antara negara. Dalam negeri, pembeli dan penjual cenderung bertemu atau berinteraksi secara langsung. Kalau dia perdagangan internasional, pembeli dan penjual tidak berinteraksi secara langsung. Perdagangan dalam negeri, mata uangnya digunakan, mata uang yang sama. Sedangkan perdagangan internasional, mata uang digunakan berbeda sehingga yang namanya menggunakan valuta asing ya. Selanjutnya, perdagangan dalam negeri tidak dikenai biaya masuk, hanya retribusi. Kalau dia perdagangan internasional dikenai pajak ataupun biaya masuk. Nah, itulah beberapa perbedaan perdagangan dalam negeri dengan perdagangan internasional. 2. Faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional. Di sini ada 5 faktor. Yang pertama, yaitu perbedaan sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap negara. Yang kedua, perbedaan tingkat kualitas sumber daya manusia. Yang ketiga, perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keempat, perbedaan budaya suatu bangsa. Yang kelima, perbedaan lain yang mempengaruhi perdagangan internasional. Yang pertama kita akan bahas yaitu perbedaan sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap negara. Setiap negara sumber daya alamnya itu tentu berbeda-beda hasilnya. Itu karena dipengaruhi oleh suhu, dipengaruhi oleh tanahnya yang subur, dipengaruhi oleh iklimnya dan sebagainya sehingga hasil dari sumber daya alamnya berbeda-beda. Nah, sebagai contoh, kita ketahui adalah Singapura itu lebih mayoritas ke industri. Nah, untuk supaya mereka mendapatkan yang namanya suatu bahan pangan, contohnya beras, maka mereka melakukan kegiatan apa? Melakukan kegiatan impor ke negara-negara yang bisa menghasilkan yang namanya beras. Itu yang pertama.
Yang kedua, perbedaan tingkat kualitas sumber daya manusia. Nah, semakin sumber daya manusianya mampu untuk menghasilkan suatu produksi, maka suatu negara tersebut menghasilkan barang. Ketika sumber daya manusianya kurang bagus kualitasnya sehingga mereka tidak mampu. Contohnya, Indonesia masih kurang mampu untuk mau melakukan produksi suatu barang-barang elektronik. Nah, itu dipengaruhi oleh sumber daya manusianya. Sehingga Indonesia melakukan kegiatan mengimpor barang-barang dari luar negeri sehingga terjadi yang namanya kegiatan perdagangan internasional. Yang ketiga, perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Negara yang mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, maka akan mampu memproduksi barang dan jasa yang lebih banyak, bermutu, dan efisien dibandingkan negara yang tidak mampu menguasainya. Sehingga akan terjadi yang namanya perdagangan internasional. Yang keempat, perbedaan budaya suatu bangsa. Perbedaan budaya suatu bangsa akan mempengaruhi barang yang dihasilkan. Nah, misalnya Indonesia itu terkenal yang namanya seni ukir serta batik Indonesia. Nah, ini merupakan daya tarik bangsa negara Indonesia supaya negara lain membeli contohnya batik tadi seni ukir sehingga terjadilah yang namanya perdagangan internasional. Yang kelima, perbedaan lain yang mempengaruhi perdagangan internasional. Mungkin ini karena dipengaruhi perbedaan harga, ya. Mungkin negara A itu lebih murah, negara B harganya lebih mahal, mungkin seperti itu ya. Perbedaan upah dan biaya produksi, jelas ya. Semakin biaya produksinya mahal, maka suatu barang tersebut juga akan mahal juga. Dan yang ketiga, perbedaan selera. Nah, itulah faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional. Yang ketiga, manfaat dan hambatan perdagangan internasional. Kita bahas yang pertama, manfaatnya. Tentu manfaat perdagangan internasional itu banyak ya. Yang pertama manfaatnya adalah negara dapat memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa. Jelas ya. Yang kedua, penduduk dari negara yang melakukan perdagangan akan mendapatkan barang dengan mudah dan murah. Yang ketiga, mendorong kegiatan produksi menghasilkan barang. Yang selanjutnya akan meningkatkan hubungan persahabatan antara negara. Jelas Indonesia akan melakukan kerjasama dengan Singapura, dengan yang namanya Thailand, sehingga menjalin yang namanya persahabatan. Selanjutnya, pendapatan negara meningkat. Iya, jelas. Karena adanya tadi kegiatan ekspor dan impor. Nah, tadi ada di situ dikenai biaya masuk, dikenakan pajak sehingga bisa mendapatkan yang namanya menambah pendapatan suatu negara tersebut. Selanjutnya, mendorong pertumbuhan ekonomi dan menyerap banyak tenaga kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran. Jelas ya. Ketika sudah melakukan persahabatan, kerjasama antara suatu perdagangan, maka banyak TKI yang bekerja di negara-negara contohnya adalah Malaysia ya. Itu manfaatnya. Nah, sekarang hambatan-hambatan perdagangan internasional. Apa saja sih hambatannya? Nah, di samping manfaatnya, maka ada beberapa hambatan yang terjadi dalam perdagangan internasional. Hambatan perdagangan internasional itu menyangkut harga barang luar negeri lebih murah dari hasil produk dalam negeri. Yang kedua, bea masuk yang tinggi, adanya proteksi atau perlindungan, adanya kota, adanya peraturan, dumping, pertentangan politik, dan peperangan. Kebijakan pemerintah untuk melindungi produksi dalam negeri merupakan hambatan perdagangan internasional. Kebijakan untuk melindungi produk dalam negeri itu disebut proteksi. Sebagai contoh,
Pemerintah Indonesia yang mengenakan tarif tinggi untuk impor kain yang berasal dari Cina agar harga kain tersebut menjadi mahal sehingga kain yang dihasilkan oleh Indonesia harganya lebih murah. Itu yang pertama tadi adalah hambatannya adalah proteksi untuk melindungi barang-barang dalam negeri. Yang kedua adalah kota. Kota merupakan kebijakan untuk membatasi jumlah ekspor dan impor dari suatu negara. Nah, dengan kebijakan kota, barang impor tertentu dibatasi dalam jumlah dan volumenya. Sebagai contoh, Amerika membatasi kuota tekstil dari Indonesia karena Amerika juga menghasilkan atau memproduksikan tekstil. Itulah yang dikatakan dia kuota. Jadi membatasi jumlah ekspor maupun impor. Yang ketiga adalah tarif. Tarif itu kebijakan pajak atas barang impor dan ekspor. Kebijakan tarif ini bertujuan untuk meningkatkan devisa negara, pendapatan negara, atau juga bisa melindungi produk dalam negeri. Nah, selanjutnya ada politik dumping, ya. Politik dumping itu bisa dikatakan juga kebijakan menjual barang di luar negeri lebih murah daripada dalam negeri. Nah, tujuannya ini yaitu bertujuan untuk meningkatkan devisa negara tersebut. Nah, itulah materi kita hari ini. Semoga dapat dipahami dan dipelajari. Sekian dan terima kasih.